Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, para santri dan juga para asatidzah yang hadir bersama dengan kita di majelis di malam yang insyaallah menjadi malam berkah bagi kita semua. Kita kembali melanjutkan kajian dari tadabbur Suratul Kahf, yang dimana pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan beberapa bahagian sebagai muqaddimah dari pentingnya kita memberikan perhatian yang khusus pada surah ini, karena memang dalil-dalil syar'i baik dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam menunjukkan kekhususan. Jadi perlu sama kita ketahui, kita menetapkan kekhususan satu amalan itu dasarnya adalah dari dalil juga. Tidak boleh kita menetapkan satu kekhususan itu berdasarkan hawa nafsu dan keinginan dari kita saja. Kita mengkhususkan satu amalan, bahkan kita menjaga amalan tersebut untuk selalu kita jaga, kita amalkan secara kontinu, itu mestinya harus ada dalil yang menetapkannya. Kalau tidak ada dalil yang menetapkannya, maka kita tinggalkan, karena amalan itu akan menjadi sia-sia kalau tidak ada dasar dari Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu taala anha mengutipkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengada-adakan satu amalan, siapa yang menghadirkan satu amalan yang tidak ada dasarnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka amalan itu tertolak. Maka kita mengkhususkan surah Al-Kahfi ini disebabkan karena ada dalil-dalil syar'i yang juga mengkhususkannya. Bisa difahami sampai di sini? Baik. Dan di antara hal yang telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya adalah di antara urgensi atau faidah dari surah Al-Kahfi ini, dia bisa melindungi seseorang dari fitnah akhir zaman, yaitu fitnah terbesar, yang dimana fitnah ini merupakan fitnah yang paling besar untuk umat. Bahkan setiap nabi dan rasul, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah memperingatkan umatnya kecuali selalu memperingatkan akan fitnah ini, yaitu fitnah keluarnya Dajjal. Maka orang yang membaca, menghafalkan surah Al-Kahfi 10 ayat pertama, bahkan di dalam riwayat yang lain 10 ayat yang terakhir, itu bisa menjadi tameng atau perisai atau pelindung yang akan melindunginya dari fitnah yang besar. Bayangkan, kita sedikit tadabburi ini dengan melihat konteks yang terjadi viral belakangan hari ini. Ketika misalnya datang ke negara kita seorang pemuka agama dari agama lain, Paus yang sekarang datang ke Indonesia. Begitu banyak muslimin yang mengeluh-elukan kehadiran sosok pemimpin agama Nasrani ini. Bahkan
mereka memberikan loyalitas yang begitu tinggi kepada pemimpin ini. Padahal Islam mengajarkan kita ada batasan-batasan yang harus untuk kemudian kita hadirkan dalam menyikapi orang-orang seperti ini. Justru yang disayangkan, yang mestinya menjadi qudwah bagi kita muslimin, orang-orang yang dianggap sebagai guru, orang-orang yang dianggap sebagai kiai, orang-orang yang dianggap sebagai imam untuk kaum muslimin di negeri kita ini, justru memberikan respon-respon yang sangat menyakitkan hati. Ya. Begitu didamba-dambakan. Kira-kira bagaimana kalau yang hadir nanti itu adalah seorang dajjal? Yang kita sudah sebutkan yang lalu, tidaklah dajjal itu mendatangi satu tempat, bahkan kita sudah sebutkan riwayatnya, dia mendatangi tempat yang begitu kering, kerontang, tandus, tidak memiliki pohon-pohon, airnya tidak ada. Orang-orang sudah merasakan kekeringan yang luar biasa. Tapi dia hanya perintahkan tanah untuk menumbuhkan tumbuhan. Dia perintahkan langit untuk menurunkan hujan. Kemudian terjadilah apa yang dia perintahkan itu. Makanya kita bisa bayangkan bagaimana sekelompok manusia yang nanti akan berdiri di belakang dari Dajjal ini. Dajjal di depan, dan kaum yang sangat besar ada di belakangnya. Sedangkan paus saja ini yang tidak bisa menurunkan hujan, tidak bisa menumbuhkan tumbuhan dari tanah, tapi pengikutnya begitu banyak. Bukan hanya dari agamanya, bahkan dari agama kita pun menjadi pengikut, membeok kepada paus ini. Tidak bisa bayangkan bagaimana fitnah akhir zaman nanti ketika keluarnya Dajjal itu. Kita akan terkagum-kagum dengan kehebatan Dajjal itu. Sampai kemudian kita akan menjadi orang-orang yang ada di belakang barisan Dajjal. Kecuali orang-orang yang istiqamah dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dia mengetahui ciri-cirinya. Dia mengetahui apa yang harus dia lakukan saat terjadinya fitnah akhir zaman itu. Dan di antara hal yang akan dilakukan seorang yang istiqamah di jalan ad-din ini adalah dia membaca awal dari suratul Kahf atau akhir dari surah tersebut. Sudah dihafal semua ini? Sudah dihafal? Selain dari Hanif kemarin yang diberi hadiah? Siapa tahu tiba-tiba kita lagi latihan perisai Badar di luar, tiba-tiba keluar Dajjal dari sawah. Atau Dajjal kecil. Ya. Sebelum keluarnya Dajjal besar nanti. Maka kalau ada teman-temannya suka berdusta, suka berbuat fitnah, bacakan 10 ayat pertama surah Al-Kahfi. Siapa tahu kesurupan. Ya. Baik. Selanjutnya ada beberapa maqasid. Maqasid itu jamak dari maqsud. Maqsud, jamaknya maqasid. Ada beberapa maqasid atau tujuan dari turunnya suratul Kahfi ini. Yang pertama adalah surah ini turun. Kai yakin tidak mau menulis? Hah? Datang dalam majelis tidak? Pergi berperang tidak bawa senjata. Mau ikut lomba memanah tidak bawa panah. Yang pertama adalah meluruskan akidah yang menyimpang. Nanti kita masuk ya di pembahasan awal nanti di kisah pemuda Al-Kahfi ini. Di mana praktek kesyirikan begitu merajalela pada saat itu. Dan nanti kita akan tampilkan profil pemuda-pemuda hebat ini. Yang tidak saling baku kenal. Tidak satu grup di WA. Tidak follow-followan di Facebook atau di Instagram. Tapi ada iman di dalam hatinya dan dia kemudian bertemu dengan iman itu. Nanti kita akan masuk di situ. Nah, surah Al-Kahfi ini turun di antara maksud tujuan kandungannya adalah
ingin membersihkan penyimpangan-penyimpangan akidah yang terjadi pada manusia di saat itu. Nabi SAW diturunkan surah Al-Kahfi ini untuk menceritakan bagaimana keadaan kaum terdahulu juga mengalami penyimpangan akidah yang begitu besar. Sama seperti saat Nabi SAW berada pada saat fase di Mekah. Penyimpangan akidah luar biasa di tengah-tengah masyarakat Quraisy Mekah pada saat itu. Nah, di antara keyakinan yang terjadi atau diyakini oleh orang-orang Quraisy Mekah pada saat itu adalah keyakinan atau beredarnya perkataan Allah itu punya anak perempuan. Dan anak perempuannya Allah itu adalah dari kalangan dan Alvin? Pernah dengar? Anak perempuannya Allah itu disebut siapa? Sudais? Malaikat. Saya kasih hadiah Sudais, Masya Allah. Saya kasih hadiah. Ada di kantor. Nanti ya, Sudais ya. Ya, sebentar insya Allah. Mereka mengatakan al-malaikatu banatullah. Para malaikat itu adalah anak-anak Allah. Jadi ini yang beredar di kalangan orang Quraisy Mekah saat mereka meyakini malaikat itu adalah anak perempuannya Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Kahfi ayat 4, "Wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu." Dan Allah menurunkan Al-Qur'an ini untuk memperingatkan kepada orang-orang yang mengatakan Allah mengambil seorang anak. Jadi secara umum Allah itu tidak punya anak. Dan perkataan ini adalah perkataan yang batil. Ya. Perkataan yang batil. Maka bagaimana caranya ya kepada orang yang memiliki keyakinan ini kita mengucapkan selamat hari rayanya mereka yang meyakini bahwa misalnya Nabi Isa itu adalah putranya Allah. Anak Allah. Makanya setiap bulan Desember itu hati-hati, jangan memberi selamat Natal dan Tahun Baru bagi orang yang merayakannya. Karena itu sama saja kita mengiyakan, menyetujui bahwa Allah punya anak. Padahal agama kita telah melarang akidah ini. Tak boleh. Ini penyimpangan ketika kita menuduh Allah itu punya anak. Ya. Makanya di akhir dari surah Al-Kahfi Allah katakan apa? "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Allah katakan di situ dan wala yusyrik, maka janganlah dia mempersekutukan Allah bi'ibadati rabbih ahada, mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga segala turunan keyakinan dan kepercayaan itu tidak boleh di dalam ajaran agama kita, ajaran agama Islam. Tak boleh. Maka Al-Kahfi ini turun untuk membereskan keyakinan-keyakinan seperti itu. Bahwa Allah tidak, ya Allah itu memiliki anak perempuan dari kalangan malaikatnya. Yang kedua, tujuan yang kedua adalah penjelasan bahwa perhiasan dunia adalah ujian untuk manusia. Intisari dari surah Al-Kahfi ini juga adalah menyebutkan bahwa perhiasan dunia ini adalah ujian yang Allah sudah siapkan untuk manusia. Dalam surah Al-Kahfi ayat 7 Allah katakan, "Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala." Allah sudah menjadikan langit dan bumi ini sebagai perhiasan agar kami menguji mereka, siapa di antara mereka yang terbaik amalannya. Maka segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini dan berada di atas bumi ini, semuanya adalah perhiasan yang Allah sudah jadikan.
Allah sudah ciptakan untuk kita manusia. Tetapi tidak hanya sampai di situ. Perhiasan yang Allah munculkan itu untuk menjadi ujian. Bagaimana kesolehan, kesungguhan kita beramal soleh saat kemudian Allah sudah tampilkan, hidupkan kita di tengah-tengah ciptaan Allah yang dipenuhi dengan perhiasan itu. Apakah kita lalai terus menerus dengan perhiasan itu, lalu kemudian lupa dengan Allah? Berdiri. 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 Keluar dari majelis. Atau dengan perhiasan itu, kita justru dekat dengan Allah. Dinikmati apa yang Allah berikan dari fasilitas dunia ini. Tetapi kenikmatan itu tidak membuat kita jauh dari masjid. Tetap kita bangun untuk salat subuh. Tetap kita baca Quran. Tetap kita menghafal Quran. Itu adalah hal yang diinginkan. Makanya Allah katakan, linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Siapa di antara kita yang terbaik amalannya? Jadi antum ini semua berada keluar dari keluarga yang berbeda-beda. Itu bukan satu hal yang hebat. Kita punya mobil berapa biji di rumah, motor berapa biji di rumah, rumah kita di mana, kita anaknya siapa. Itu bukan hal yang hebat. Yang hebat adalah kalau kita bisa dekat dengan Allah dengan segala macam apa yang telah Allah berikan sebagai nikmat kepada kita semua itu. Jadi tidak terlalaikan. Maka Al-Kahfi ini turun untuk mengingatkan manusia pada saat itu sampai hari ini bahwa jangan terlena dengan perhiasan dunia, karena itu adalah ujian bagi kita umat Islam. Yang ketiga, Al-Kahfi ini juga turun dengan tujuan mengingatkan bahwa teman itu juga adalah ujian. Teman kita ini adalah ujian. Teman kita adalah ujian. Makanya di dalam surah Al-Kahfi ini disebutkan fitnah teman itu. Fitnah yang berasal dari teman sendiri. Ujian yang Allah siapkan dari teman kita. Allah katakan apa? Dalam surah Al-Kahfi ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati. Sambung. Wala turidu wala tuti'. Ada ta, ada ta. Ta itu hamas, ta itu tidak. Jadi jangan satu sifat di situ. Bedakan ta dengan ta. Wala tuti' man an. Ayat ini, jazakallah khairan Rayhan. Ayat ini Allah ingatkan, wahai Muhammad, bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyeru kepada Tuhannya di pagi dan di sore hari, yang mengharapkan wajah Allah, ridho dari Allah. Ayat ini intinya adalah bagaimana Allah ingatkan kita, teman-teman, sama-sama satu halaqah, sama-sama di sini untuk menghafal Quran, tapi Allah jadikan satu dengan yang lainnya itu adalah ujian bagi kita. Ada teman kita yang menjadi ujian kita di kamar. Kita tidak betah gara-gara ini orang di kamar. Kita tidak betah dalam halaqah gara-gara ini orang. Gara-gara teman kita ini. Tapi teman kita ini juga adalah seorang muslim. Adalah seorang yang menjaga sholatnya. Dan seterusnya. Maka ingat, dalam kondisi seperti itu, kesabaran harus kita munculkan. Karena Allah perintahkan itu. Wasbir, wahai Muhammad, sabarkan dirimu. Jadi Nabi ini yang diperintah. Nabi yang diperintah untuk sabar. Bagaimana lagi dengan kita ini yang bukan Nabi? Jadi biasa itu. Kalau ada teman yang menjengkelkan di dalam halaqah, ada teman yang begini dan begitu, membuat kita ini tidak nyaman, maka jawabannya dari surah Al-Kahfi ayat 28 ini apa? Sabar. Yang penting tidak usah pedulikan dia. Biasanya anak seperti itu carper ji. Apa itu carper kai?
Cari perhatian. Gak usah kasih perhatian. Skip saja. Gak usah dibati-bati. Capek sendiri itu charper. Cari muka. Begitu. Solusinya adalah skip saja. Kita fokus pada tujuan kita ada di sini. Karena tidak lama Ji. 3 tahun itu sebentar. Coba kelas 3 ini. Bulan Juni itu sebentar Ji. Kalau capek antum kerjanya hanya mundar mandir, tidak ada tujuan. Tidak ada tujuan. Ya. Wasubuhu qarib. Waktu subuh itu sebentar. Kita sekarang maghrib ini. Sebentar bangun lagi salat tahajud. Cepat sekali Ji waktu. Kelas 3. Juni antum wisuda. Wisuda. Cepat itu. Nanti kalau kita sudah masuk semester genap, kita bilang, wah sebentarnya dirasa ini. Ini kita sudah mau mid semester. Siap tidak siap, kita sudah mau mid semester. Setelah mid semester, antum akan semester. Jadi ingat tujuannya. Fokus saja pada aktivitas yang bermanfaat yang kita bisa lakukan. Karena teman yang seperti itu, memang akan selalu hadir dalam setiap angkatan itu. Memang akan selalu muncul itu manusia-manusia aneh dari planet Pluto. Ya. Akan selalu muncul itu di kamar, di halaqah, model-model begitu. Ya, maka Al-Kahfi ini mengatakan wasbir, sabar saja. Skip yang seperti itu. Tidak usah dibati-bati. Oke? Nabi diperintah Allah sabar. Jangan baper dengan orang-orang kafir Quraisy itu. Tetap fokus pada kaum muslimin. Diturunkan surah Al-Kahfi ini untuk menjadi penguat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, tidak usah kita bahas terlalu jauh karena nanti kita akan dapat ayat-ayatnya tersendiri. Insyaallah. Kemudian yang keempat adalah surah Al-Kahfi ini tujuannya juga adalah menyebutkan harta adalah ujian. Harta itu adalah ujian. Harta adalah ujian. Karena di dalamnya ada kisah pemilik 2 kebun. Ya. Dan dari kisah itu disimpulkanlah bahwa di antara tujuan diturunkannya surah Al-Kahfi ini adalah ingin mengingatkan kita semua yang membacanya bahwa harta itu titipan Allah. Yang punya Allah. Allah yang titipkan kepada kita sejauh mana kita bisa memanfaatkannya dengan cara yang benar. Mudah sekali bagi Allah untuk mengambilnya, menariknya kembali dari kita. Sebagaimana mudah bagi Allah untuk memberikannya kepada kita. Yang kelima, tujuan Al-Kahfi ini menunjukkan ilmu adalah ujian. Jadi bukan hanya wanita ujian, bukan hanya harta ujian, bukan hanya teman itu ujian, tapi ingat, ilmu juga adalah ujian. Ilmu juga adalah ujian. Fitnah. Hati-hati. Jangan sampai antum sombong. Hanya baru sampai pada tasmi 20 juz, 30 juz. Jangan sampai ilmu yang telah kita dapatkan membuat kita itu menjadi takabur. Punya sifat sombong di dalam diri kita. Sehingga berjalannya kita, berjalan yang menunjukkan orang yang sombong. Kita rendahkan adik kelas kita. Kita rendahkan orang lain. Karena merasa kita sudah banyak hafalannya, banyak ilmunya, banyak penguasaannya dan seterusnya. Hati-hati. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya itu ada sombong walaupun sebesar biji dzarrah. Kecil itu biji dzarrah. Dan itu sudah cukup membuat kita tidak akan masuk ke dalam surga walaupun kecil nilai kesombongan di dalam diri kita. Apalagi kemudian kita sampai menganggap ustadz kita itu rendah. Hati-hati. Haram kita dengan surga. Kalau ternyata kita memposisikan diri kita lebih tinggi dari ustadz kita. Na'udzubillah min dzalik. Maka lihat ketika ini terjadi pada kisah Musa alaihissalam dan juga Khidir atau Khidir.
Yang mana benar itu? Dibaca fathah atau dibaca kasrah? Fathah. Khadir. Perhatikan. Diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Beliau katakan begini. Ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bainama Musa fi mala'in min Bani Israil." Ketika Nabi Musa berdiri di hadapan Bani Israel, di hadapan umatnya, ja'ahu rajulun, datang kepada Nabi Musa seorang laki-laki. Faqal, kemudian dia mengatakan, "Hal ta'lamu ahadan a'lama mink?" Apakah engkau tahu wahai Musa, seorang yang lebih berilmu darimu? Seorang yang lebih berilmu darimu wahai Musa, apakah kau tahu ada orang yang lebih berilmu darimu? Qala Musa, maka berkata Nabi Musa alaihi salam, la, saya tidak mengetahui ada orang yang lebih berilmu daripada saya. Fa auhallahu azza wa jalla ila Musa, kemudian Allah pun mewahyukan kepada Nabi Musa, bala abuduna Khadir. Allah bilang kepada Nabi Musa, bahkan ada wahai Musa, yaitu hamba kami yang bernama Khadir. Yang bernama Khadir. Fasa'ala Musa sabila ilaihi. Maka Nabi Musa pun bertanya kepada Allah, bagaimana caranya agar saya bisa sampai kepada Khadir itu, untuk menimba ilmu kepadanya. Faja'alallahu lahul hut ayatan. Maka Allah menjadikan bagi Nabi Musa al-hut, ikan, sebagai satu tanda. Wa qila lahu, dan dikatakan kepadanya, idza faqadta al-huta farji'. Jika engkau telah kehilangan ikan, maka kembalilah. Fa innaka satalqahu, karena sesungguhnya engkau akan bertemu dengan Khadir saat momen kehilangan ikan itu. Wa kana yattabi'u athara al-hut fil bahr. Kemudian Nabi Musa pun mengikuti ya jejak-jejak, ya mulailah perjalanan itu dilakukan bersama dengan ikannya, diikuti jejak ikan itu di lautan. Faqala li Musa fatahu, kemudian muridnya Nabi Musa, fatahu ini yang masih muda, disebutkan, tidak disebutkan namanya tapi disebutkan dengan sifat. Sifatnya itu fatah. Fatah itu anak muda, fityah. Ya. Ara'aita idh awayna ila as-sakhrati fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa asyaitanu an adhkurah. Maka disebutkanlah ayat ini bahwa wahai Musa, saya tadi tidak fokus sampai pada akhirnya kehilangan jejak dengan ikan itu. Ya. Dan tidaklah saya lupa untuk menyampaikan kepadamu kecuali itu adalah datang dari syaitan untuk saya sebutkan, untuk saya ceritakan kepadamu. Faqal, maka Nabi Musa mengatakan, dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa. Ah, itulah yang kami cari. Itulah yang ditunggu-tunggu. Akhirnya mereka pun berbalik arah, kembali lagi mengikuti jejak seperti jejak yang pertama kali dia jalani bersama dengan muridnya tersebut. Fawajada Khadiran. Akhirnya keduanya, Nabi Musa dan muridnya ini bertemu dengan Khadir. Fakana min sya'nihima alladhi qassallahu azza wa jalla fi kitabihi. Dan begitulah, ya, begitulah kisah kedua yang begitu hebat. Raja yang mendunia. Di antara semua raja-raja penguasa dunia, beliau yang dipuji di dalam Al-Quran. Seorang raja yang diuji dengan kekayaan, diuji dengan jabatannya, diuji dengan kekuasaannya, tetapi dia lulus ujian. Dan dia menjadi raja yang bertakwa kepada Allah. Raja yang menguasai masyariqal ardi wa magharibaha. Timur sampai baratnya dia kuasai. Tetapi penguasaannya yang begitu luas dari Raja Dzulqarnain ini tidak membuatnya sombong, tidak membuatnya angkuh, tidak menjadi orang yang tinggi di atas manusia yang lain. Bahkan dia menjadi raja yang bertakwa dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka disebutkan ini untuk mengingatkan kepada setiap orang-orang yang begitu rakus dan haus akan jabatan dan kekuasaan. Baik, terakhir kita akan sebutkan sababun nuzul dari ayat ini. Ya. Disebutkan di dalam riwayat Ibnu Ishaq dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Saya bacakan hadisnya ini terakhir ya, sebelum adzan. Walaupun sanad dari hadis ini ya itu dinilai sebagai hadis yang lemah karena di dalam sanadnya ada rawi yang majhul ya. Tetapi riwayat ini begitu masyhur disebutkan. Kita sebutkan saja sebagai sebuah ilmu untuk kita semua. Abdullah bin Abbas mengatakan, "Anna Quraisyan ba'athu An-Nadhr ibn al-Harith wa Uqbata ibn Abi Mu'ayth." Orang-orang Quraisy mengutus dua utusannya. Pertama namanya adalah An-Nadhr ibn al-Harith dan yang kedua Uqbah ibn Abi Mu'ayth. Ila ahbari Yahud. Mereka berdua ini diutus kepada pendeta-pendeta Yahudi. Wa qalu lahuma, kemudian kaumnya orang-orang Quraisy ini mengatakan kepada dua utusannya ini, salahum an Muhammadin wasifa lahum sifatahu wa akhbirahum biqaulihi. Bertanyalah kalian berdua kepada pendeta-pendeta Yahudi nanti di kota Madinah ini. Ini kejadiannya di Mekah. Mereka diutus menuju Madinah. Karena di Madinah itu banyak pendeta-pendeta Yahudi. Datangilah mereka di sana. Kemudian bertanyalah kepada mereka tentang Muhammad. Sebutkan sifat-sifatnya Muhammad kepada mereka. Sebutkan juga perkataan-perkataannya Muhammad kepada mereka. Maksudnya di sini ayat-ayat yang disampaikan Muhammad kepada kita semua ini. Dakwah-dakwahnya Nabi sebutkan kepada pendeta itu. Ceritakan. Fa innahum ahlul kitabil awwal. Karena sesungguhnya mereka adalah ahlul kitab yang awal. Ya, yang mengetahui berita-berita terkait dengan Alkitab. Mungkin mereka memiliki informasi dalam Taurat, bahkan mungkin juga punya informasi dalam Injil. Wa indahum ilmun laisa indana min ilmi anbiya. Mereka punya ilmu yang kita ini tidak punya ilmu terkait dengan para nabi-nabi terdahulu. Jadi orang-orang Quraisy ini fahami juga mereka tidak punya informasi tentang para nabi-nabi. Tapi kalau ditanya pendeta Yahudi, mereka punya ilmu akan itu. Fa kharaja hatta qadimal Madinah. Maka mereka keluar dari kota Mekah. Mereka maksudnya berdua ini utusannya keluar dari Mekah dan tibalah mereka di kota Madinah. 500 km ini mereka jalan. Dari Mekah ke Madinah jarak tempuhnya itu 500 km kurang lebih. Ya. Kalau naik bus itu 5 sampai 6 jam. Kalau naik kereta cepat sekitar 2 jam. Jadi kalau naik onta sekitar 10 sampai 11 hari. Sebagaimana Nabi SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Jalan. Fasa'ala ahbar Yahuda an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka bertemu dengan pendeta Yahudi dan mereka pun menceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wasafa lahum amrahu wa akhbarahum bi ba'dhi qawlihi. Maka mereka menceritakan tentang sifat-sifatnya Nabi itu, sifat fisiknya, tentang dirinya, kemudian ayat-ayat yang Nabi sampaikan, dakwah-dakwah yang Nabi SAW sampaikan. Wa qala lahum, kemudian mereka berdua mengatakan kepada pendeta Yahudi, innakum ahlut Taurat
Wa qad ji'nakum litukhbiruna an sahibihina hada. Kalian adalah ahlu Taurat yang begitu faham dengan Taurat. Kami telah datang kepada kalian untuk kalian memberitakan kepada kami tentang sahib kami ini, teman kami yang satu ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat lahuma ahbaru Yahud, maka setelah diceritakan tentang Nabi Muhammad kepada orang Yahudi ini, orang Yahudi itu mengatakan kepada mereka, saluhu an salathin. Tanya Muhammad itu 3 pertanyaan. Tanya dengan 3 pertanyaan. Na'murukum bihinna. Kami akan perintahkan kalian untuk nanti menanyakan 3 pertanyaan ini. Fa in akhbarukum bihinna fahuwa nabiyyun mursal. Jika dia bisa menjawab 3 pertanyaan kalian itu, maka dia adalah nabi yang Allah utus. Wa illam yaf'al, kalau dia tidak bisa menjawab, ya, farrajulu mutaqawwil, maka dia adalah seorang pendusta yang mengaku-ngaku saja. Jangan dipercaya. Faru fihi ra'yakum, maka setelah itu silahkan kalian menimbang sendiri bagaimana pendapat kalian. Saluhu an fityatin, maka mulailah orang Yahudi ini, pendeta Yahudi ini menyebutkan 3 pertanyaan itu. Yang pertama, saluhu an fityatin dhahabu fid dahril awal. Tanyalah kepada Muhammad itu tentang fityah, pemuda-pemuda yang keluar, yang pergi di zaman terdahulu. Nah, ini pertanyaannya global. Banyak pemuda-pemuda yang pergi dulu dari kampungnya. Tetapi begitulah mereka bertanya dengan pertanyaan yang umum. Maka na amruhum, bagaimana keadaan dari pemuda-pemuda itu? Fa innahu qad kana lahum haditsun ajabun. Karena sesungguhnya kisah pemuda-pemuda itu adalah kisah yang begitu menakjubkan. Yang kedua, saluhu an rajulin. Tanyalah kepada Muhammad tentang seseorang tawaf, ya, rajulin tawaf, seorang yang punya sifat tawaf, suka berkelana, suka mengembara, suka keliling, traveling. Qad balagha masyariqal ardi wa magharibaha, yang dia sudah berjalan mulai dari timur sampai barat. Dia berjalan dari timur sampai barat. Maka naba'uh, bagaimana keadaan dari rajul tersebut? Pertanyaan ketiga, wasaluhu 'anir ruh, dan tanyalah kepada Muhammad itu tentang ruh. Mahia, apa itu ruh? Fa idza akhbarakum bidzalika fattabi'uhu fa innahu nabiyyun. Kalau dia mampu menjawab, mengabarkan kepada kalian 3 pertanyaan itu, maka yakinlah dia adalah seorang nabi. Wa illam yaf'al fahuwa rajulun mutaqawwilun. Kalau dia adalah seorang yang tidak bisa menjawab 3 pertanyaan itu, dia adalah seorang pendusta yang mengaku-ngaku nabi saja. Fasna'u fi amrihi ma badalakum. Maka silahkan lakukan apa yang kalian ingin lakukan, ya, kepada orang itu setelah mengetahui bagaimana nanti hasilnya. Fa aqbala an-nadhr ibnu al-Harith wa Uqbah ibnu Abi Mu'ayth qadima Makkah ala Quraisy. Maka mereka pun pulang, dan setelah masuk di kota Mekah, mereka pun menemui orang-orang Quraisy. Faqala, kemudian 2 orang ini, An-Nadhr tadi dan Uqbah, dia mengatakan kepada kaumnya orang Quraisy, ya ma'syara Quraisy, wahai kaum Quraisy, qad ji'nakum bi fasli ma bainakum wa baina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami telah datang kepada kalian dengan sebuah pembeda yang akan membedakan antara kalian dengan Muhammad. Maksudnya mereka dengan PD-nya ini. Ada senjata ini. Pokoknya mana Muhammad ini. Mereka sudah tidak sabar ini mau mengetes. Dan rasa-rasanya mereka begitu
percaya diri bahwa Muhammad itu tidak akan bisa menjawab. Maka mereka dengan bahagianya kemudian menginformasikan kepada kaumnya, kami sudah menemukan titik perbedaan antara kalian dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad amarna ahbaru Yahud, sungguh kami telah diperintahkan oleh pendeta-pendeta Yahudi an nas'alahu an asya'i amaruna biha, tentang untuk bertanya tentang 3 perkara yang diperintahkan kepada kami untuk ditanyakan kepada Muhammad. Fa in akhbarakum anha fahuwa nabiyyun wa illam yaf'al farrajulu mutaqawwil. Kalau nanti Muhammad akan menjawab kepada kalian tentang 3 perkara itu, maka dia adalah nabi. Kalau dia tidak bisa menjawab, maka dia adalah pendusta. Maka silahkan nanti kita akan kembalikan bagaimana pendapat kalian setelah mendengarkan atau mengetahui bagaimana nanti respon dari Muhammad ini. Faja'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, kemudian mereka mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhbirna an fityatin zahabu fid dahril awal. Kabarkan kepada kami tentang sekelompok pemuda yang keluar pada zaman terdahulu. Qad kanat lahum qissatun ajabun, karena sesungguhnya mereka punya kisah yang menakjubkan. Wa an rajulin kana tawafan qad balagha masyariqal ardi wa magharibaha. Dan sampaikan kepada kami tentang seorang laki-laki yang berkelana, yang merantau, yang berjalan sampai telah menyampaikannya di utara sampai barat bumi ini. Wa akhbirna 'anir ruh ma hiya, dan kabarkan kepada kami apa itu ruh. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah dijawab di sini? Beliau bilang begini. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan kepada mereka, ukhbirukum bima sa'altum anhu ghadan. Ukhbirukum bima sa'altum anhu ghadan. Saya akan menjawabnya. Menjawab apa yang kalian tanyakan besok. Kata perawi hadis ini, walam yathni. Dan Nabi tidak istisna. Tidak mengucapkan kalimat insya Allah. Beliau bilang saya akan menjawabnya besok. Tapi beliau tidak mengucapkan kalimat insya Allah. Beliau bilang saya akan jawab pertanyaan kalian itu besok. Tapi Nabi tidak mengatakan insya Allah. Fansarafu anhu, maka mereka pun pulang. Okelah kalau begitu, kita tunggu besok jawabannya. Famakatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yaz'umun 15 lailatan. Tidak turun wahyu, tidak turun malaikat Jibril, tidak ada informasi yang didapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam perihal 3 pertanyaan ini. Sudah tiba besok, tidak ada jawabannya. Datang lagi lusanya, tidak ada jawabannya. Datang lagi besok-besoknya, besok terus sampai 15 malam. 15 malam. La yuhdithullahu ilaihi fi dzalika wahyan wa la ya'tihi Jibrilu. Tidak ada wahyu yang Allah ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril juga tidak turun kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membantu menjawab. Hatta arjafa ahlu Makkah, sampai orang-orang Mekah itu merasa sudah di atas angin. Wah, kok balik-balik Joko. Wih, kok bura-bura aja. Pembohong itu Muhammad. Katanya besok, ini sudah 15 malam tidak ada jawabannya. Bayangkan, orang Yahudi tadi bilang, kalau dia tidak bisa menjawab, fahuwa rajul mutaqawwil. Dia adalah seorang yang mengaku-ngaku saja, pendusta itu. Maka naik angin ini, mereka sudah ribut satu kota Mekah. Muhammad pendusta, mengaku sebagai nabi. 3 pertanyaan saja tidak bisa dijawab. Ya. Wa qad asbahna minha la yukhbiruna bi syai'in mimma sa'alnahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam
ya melalui paginya, melalui sorenya, siangnya, malamnya. Tidak ada hadis, tidak ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Hatta ahzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukhthul wahyi anhu. Sampai Nabi sudah bersedih karena tidak turun-turun wahyu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa syaqqa alaihi ma yatakallamu bihi ahlu Makkah. Sampai sedihnya Nabi itu membuat beliau merasa berat sekali. Merasa berat dengan semua gunjingan-gunjingan perkataan yang diucapkan oleh orang-orang Mekah kepada beliau. Satu Mekah ini bukan satu komplek, bukan satu pondok yang bilang-bilangi kita, bukan satu halakoh, bukan. Tapi satu kota Mekah. Muhammad pembohong, Muhammad pembohong. Mulai dari pagi Nabi keluar rumah, pulang juga sore hari. Semua orang-orang membicarakan itu. Berat rasanya perasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma ja'ahu Jibrilu alaihi salam min 'indillahi azza wa jal. Kemudian pada akhirnya datanglah malaikat Jibril alaihi salam atas perintah dari Allah. Jadi Jibril itu turun atas perintah dari Allah. Bisurati ashabil kahfi, dengan menurunkan surah Al-Kahfi ini. Jadi diturunkanlah kepada Nabi surah Al-Kahfi sebagai jawaban dari 3 pertanyaan tadi. Fiha mu'atabatuhu iyyahu ala huznihi alaihim. Disinilah kemudian menjadi obat, menjadi pelipur lara bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kegelisahan, kegundahan, kesedihan yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turunnya surah Al-Kahfi ini untuk menyemangati lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khabaru ma sa'aluhu anhu min amril fityah war rajulut tawaf war ruh. Kemudian dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada orang-orang Mekah tentang pertanyaan fityah pemuda, tentang laki-laki yang at-tawaf. Kemudian yang ketiga tentang ruh. Sampai di sini hadisnya. Selesai. Maka inilah yang kemudian yang paling masyhur. Walaupun tadi kita katakan di dalam sanad hadis ini itu ada sosok rawi yang majhul karena tidak dikenali siapa dia sehingga dia dihukumi sebagai hadis yang lemah. Ya. Tetapi ini yang masyhur dikisahkan oleh para mufassirin tentang sababu an-nuzul dari ayat ini. Ya. Bisa dipahami ini semua? Kalau ditanya nanti menjadi pertanyaan pekan berikutnya atau pada saat dars taklim berikutnya bisa diingat? Bisa dipahami? Baik, wallahu taala a'la wa a'lam. Ini mungkin yang kita bisa sampaikan. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan masuk pada tadabbur ayat per ayat dari surah Al-Kahfi. Kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.